Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UP, UKM PPG, khususnya IPA terpadu ya untuk SMP ya. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe. Tonton juga video-video lainnya. Ada video pedagogi, sudah banyak sekali di situ teman-teman bisa pelajari pedagogi umum. Kemudian ada juga soal sosial kepribadian. Teman-teman bisa lihat juga di situ, sudah banyak sekali yang saya buat mulai 2019 sampai 2021 ini ya. Baik, kita langsung masuk ke kompetensi kisi-kisi dan soal latihan pertama. Kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang ditunjukkan dengan merumuskan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan KD IPA SMP. Disajikan tujuan atau kompetensi dasar pembelajaran IPA. Peserta didik dapat menentukan pengetahuan yang relevan dengan kompetensi dasar tersebut. Yang kedua, diberikan KD IPA, peserta didik dapat merumuskan indikator pencapaian kompetensi pada aspek pemahaman atau aplikasi atau penalaran atau berpikir tingkat tinggi atau keterampilan. Jadi kita berada di indikator pertama dulu, yang ini. Disajikan tujuan atau kompetensi dasar pembelajaran IPA, peserta didik dapat menentukan pengetahuan yang relevan dengan KD ya, tersebut. Coba kita lihat soalnya. Terdapat kompetensi dasar atau KD menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam konteks dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Manakah di antara pilihan berikut ini merupakan pernyataan benar tentang teknologi dan struktur tumbuhan yang mengilhaminya? A. Velcro atau perekat terinspirasi oleh getah batang. B. Pembangkit listrik tenaga surya Abengoa terinspirasi dari struktur bunga ros. C. Charger tenaga surya elektrik terinspirasi dari osmosis daun. D. Teater Esplanade yang terinspirasi dari bentuk buah rambutan. E. Kota mengambang Lilipad Ekopolis terinspirasi dari struktur daun teratai. Saya kasih waktu sekitar 5-10 detik untuk coba menjawab, baru kita lanjut ke jawaban dan pembahasan. Jadi jawabannya ada di option E. Kota mengambang Lilipad Ekopolis terinspirasi dari struktur daun teratai. Kita lihat pembahasannya. Menurut ramalan GIEC, International Government Group in the Evolution of the Climate, kenaikan permukaan laut akan mencapai 20 hingga 90 cm selama abad ke-21. Setiap kenaikan suhu 1 derajat akan mengakibatkan air naik 1 meter. Kenaikan ini akan mempengaruhi 0,05% di Uruguay, 1% di Mesir, 6% di Belanda, 17,5% di Bangladesh, dan lebih dari 80% di daerah atol Majuro, di Marshall dan pulau-pulau Kiribati, hingga pulau-pulau di Maldives. Lilipad, kota yang akrab dengan lingkungan, dapat mengapung dari Monaco di Eropa hingga ke daerah bagian atol Polynesia. Desain yang sangat modern dalam antisipasi pengungsi akibat pemanasan global. Inspirasi dari daun lilipad Amazonia Victoria regia dari keluarga Nymphaeas, tanaman air yang ditemukan oleh ahli tanaman Jerman Thaddeus Hanke. Lilipad, kota lingkungan yang mengapung dengan zero emisi udara melalui teknologi energi dari matahari atau solar anginnya, gelombang laut, dan biomas. Bahkan dapat memproses gas CO2 atau karbon dioksida di dalam atmosfer dan meresap ke kulitnya atau atap
yang terbuat dari titanium dioksida, seperti proses fotosintesis pada tumbuhan daun. Sumber teknologimu blogspot.com ya. Jadi ini ya, struktur tumbuhan yang mengilhami ini yang ada di option E, di kota mengambang Lilliput Ecopolis. Ya, struktur jaringan tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal latihan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang ditunjukkan dengan merumuskan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan KD IPA SMP. Indikator yang kedua ya, diberikan KD IPA peserta didik dapat merumuskan indikator pencapaian kompetensi pada aspek pemahaman atau aplikasi atau penalaran atau berpikir tingkat tinggi atau keterampilan. Kita lihat soalnya. Terdapat KD menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda, seperti menggunakan ukuran langkah, depa, dan meter. Di antara pilihan berikut yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah A. Menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran panjang. B. Menjelaskan perbedaan ketepatan mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur standar dan alat ukur tidak standar. C. Menjelaskan pentingnya menggunakan alat ukur standar dalam pengukuran. D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. E. Menyebutkan jenis-jenis alat ukur standar, besaran, dan satuan panjang. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option D, itu menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda ya. Kita lihat pembahasannya. Kemampuan esensial sesuai KD adalah menerapkan ya, menerapkan. C3, opsi A mengarah pada kemampuan analisis, atau C4 nih, menganalisis ini sudah tingkat tinggi ya. Yang paling tinggi ya. Opsi B dan C merupakan indikator esensial memahami, atau C2, sedangkan opsi E merupakan indikator esensial mengingat. Jawaban D merupakan indikator yang menuntut kemampuan menerapkan atau bisa menjabarkan cara pengukuran atau mengukur. Untuk aspek kemampuan melakukan pengukuran atau yang sebenarnya bagian dari menerapkan, biasanya ditagih melalui KD keterampilan, KD pada KI 4 ya. Bagi yang belum paham ini, yang C1, C2 sampai C4, teman-teman bisa lihat di pembahasan saya di kompetensi teknis guru pedagogi umum ya. Sudah banyak di situ, sudah berkali-kali dijelaskan tentang ini ya. Tapi saya yakin teman-teman yang selalu ketemu pengawas, insya Allah mudah. Kita lanjut ke kompetensi pedagogi, masih pedagogi ya. Capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang ditunjukkan dengan kemampuan menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran IPA SMP. Indikator, disajikan narasi potensi dan sarana yang dimiliki sekolah dan karakteristik materi ajar peserta didik dapat menjelaskan model pembelajaran dan asesmen yang sesuai. Coba kita lihat soalnya. Pak Rudi dan Bu Nani mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan berpeduli lingkungan hidup, di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau,
koleksi tanaman obat, wastafel tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca berisi berbagai tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar metode project based learning yang Pak Rudi terapkan berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik. C. Menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. D. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. E. Mempresentasikan hasil-hasil karya daur ulang limbah. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A, menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Kita lihat pembahasannya, merujuk pada sintaks model pembelajaran project based learning, yaitu A. Penentuan pertanyaan mendasar atau membuat produk apa terkait limbah yang ada di sekolah. Sebelum menentukan produk yang akan dibuat, siswa perlu mengidentifikasi limbah yang ada di sekolah tersebut. B. Merancang rencana proyek. C. Menyusun jadwal membuat proyek. D. Memonitor kemajuan proyek. E. Menguji proses dan hasil belajar. F. Mengevaluasi pengalaman membuat proyek. Oke, kita lanjut ke indikator selanjutnya. Masih capaian pembelajaran yang sama. Kita sekarang berada di indikator yang ini ya. Disajikan narasi tentang tujuan pembelajaran IPA. Peserta dapat menjelaskan strategi pembelajaran yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Ini dia paling tepat ya, strategi paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita lihat soalnya. Pembelajaran pada materi gaya dengan kompetensi dasar menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Memiliki tujuan, siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Manakah di antara strategi-strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? A. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda yang dilengkapi dengan contoh, kemudian siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan secara berkelompok. B. Meminta siswa berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab soal-soal tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, kemudian hasil diskusi dipresentasikan. C. Secara berkelompok, siswa belajar mengatasi masalah-masalah pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. E. Membentuk kelompok ahli yang bertugas menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dari berbagai literatur, kemudian kelompok ahli menjelaskan hasil penyelidikannya kepada kelompok asal masing-masing, dan selanjutnya setiap kelompok melakukan presentase. Dijawab dulu. Kira-kira yang mana strategi pembelajaran yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran? Baik, yang jawabannya ada di option D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Diskusi hasil penyelidikan dan penyajian hasil diskusi atau presentasi ya. Kita lihat pembahasannya. Tujuan pembelajaran menginginkan siswa melakukan kegiatan penyelidikan. Guru memfasilitasi belajar siswa untuk melakukan
kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sebelum melakukan eksperimen, diperlukan persiapan eksperimen termasuk kegiatan identifikasi hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari agar siswa tergiring ke dalam konteks yang diinginkan. Selanjutnya, siswa diminta untuk melakukan eksperimen berdasarkan LKPD yang tersedia atau lembar kerja peserta didik yang kita buat itu. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Masih kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang ditunjukkan dengan kemampuan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, IPA, SMP sesuai silabus. Indikator, disajikan kasus merencanakan pembelajaran pada suatu KD IPA, peserta dapat menentukan kegiatan apersepsi yang sesuai. Kita lihat soalnya. Ya, Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada KD, menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai apersepsi adalah: A. Siswa diminta untuk membaca bahan ajar materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada berbagai literatur. B. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda di depan kelas, termasuk materi pembelajaran agar siswa menjadi tahu materi sebelum melakukan kegiatan eksperimen. C. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. D. Menjelaskan prosedur eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda di sekitar. E. Mendemonstrasikan hasil-hasil kerja gaya terhadap gerak benda di depan kelas, kemudian mencontohkan cara melakukan penyelidikan. Dijawab dulu. Kalau waktunya dirasa kurang, silahkan di-pause dulu ya. Sekaligus latihannya, mini tryout. Jadi jawabannya ada di option C, yaitu mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. Kita lihat pembahasannya. Untuk mengorientasikan siswa dalam kegiatan penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda, siswa diharapkan sudah terlebih dahulu mengetahui konsep gaya dan konsep gerak. Konsep gerak tersebut mungkin dapat dibaca siswa dalam bahan bacaan atau buku siswa, tetapi akan lebih konteks ya, dan bermakna jika siswa mengetahui konsep gaya dan gerak benda melalui fenomena kehidupan sehari-hari atau pengalaman siswa sendiri. Kemudian melakukan tanya jawab untuk menggiring siswa ke dalam fokus pembelajaran. Curah pendapat akan sangat membantu guru mencermati pengalaman-pengalaman siswa dalam materi tersebut. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya, masih sama, capaian pembelajaran juga masih sama. Disajikan kasus pembelajaran pada suatu KD IPA, peserta dapat menentukan kegiatan apersepsi yang sesuai. Apersepsi yang sesuai. Kita lihat, Bu Hani melakukan pembelajaran materi IPA dengan KD, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yang melibatkan pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca OH/AUS 310. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung atau direct instruction yang melatih siswa mengukur massa tahap demi tahap. Pada tahap pertama, Bu Hani mengklarifikasi tujuan dan memotivasi siswa serta menjelaskan kegiatan belajar siswa. Bu Hani juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen neraca
dan fungsinya masing-masing termasuk bagaimana menggunakannya. Di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap 2 yang seharusnya dilakukan Bu Hani adalah A. Menjelaskan materi pengukuran termasuk di dalamnya pengukuran besaran pokok massa dengan neraca OHA AUS 310. B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca OHA US 310 tahap demi tahap. C. Memberikan latihan soal terkait pengukuran massa dengan neraca OHA US 310 kepada siswa untuk dikerjakan secara berkelompok. D. Meminta siswa berdiskusi tentang pengukuran massa dengan neraca OHA US 310. Kemudian siswa diminta merumuskan langkah-langkah penggunaannya dan mempraktikkannya. E. Melakukan kegiatan pengukuran massa dengan menggunakan neraca OHA US 310. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca OHA US 310 tahap demi tahap ya. Kita lihat pembahasannya. Model pembelajaran langsung terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan dengan mempersiapkan siswa. Yang kedua, mendemokan pengetahuan atau keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberi umpan balik. Dan yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan.